Hai guys, ketemu lagi dengan kita berdua, gue Bayu, Dah. dengan segmen kita kali ini, Bester, Bayu Endah Ser. Oke guys, kita mau ngucapin makasih karena kalian masih mantengin channel kita, masih nontonin video-video kita. Yap. Kita makasih banget, nggak berasa, Thank you banget. nggak berasa ini kita udah 1 bulan ya. Ya, kita benar-benar hampir 1 bulan, benar-benar 1 bulan ya, karena kita join waktu itu tanggal 1. Kita mulai join di YouTube itu tanggal 1 Juli ya. dan kita upload pertama kali itu tanggal 2 ya. Tanggal 2 kita upload pertama kali dan ya inilah video ke-8 berarti kita. Iya. Nggak berasa ya gitu. Di tengahnya kesibukan sebagai guru, asik. Iya. Bener. Jadi guys, jangan lupa tetap dukung kita dengan cara seperti apa ya, Nah? Subscribe, like, comment, dan share di medsos kalian. Betul, bantu-bantu kita ya guys, biar makin banyak yang kenal sama channel kita. Oke, jadi di segmen Bester kali ini kita akan bahas apa ini, Nah? Jadi temanya hari ini adalah kita mau bahas cerita-cerita atau pengalaman serem yang pernah dialami oleh para ojek online, guys. Betul banget, karena seperti yang kita tahu juga di internet juga banyak ya cerita-cerita yang kayak driver ojek online juga pernah mengalami hal-hal mistis atau hal-hal yang seram selama mereka beroperasi kayak gitu kan. Jadi kita pada kesempatan kali ini kita pengen bahas cerita-cerita yang pernah dialami oleh driver ojek online. Iya, bener banget. Jadi kayak gimana pantengin ya ceritanya seperti apa. Dan tolong jangan di skip biar tahu ceritanya seperti apa. Ya bener banget guys. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Oke, cerita pertama. Datang dari seorang ojek online nih guys. Dia ini si ojek online ini nih dapat orderan dari rumah makan cepat saji nih, baik. Ya. Nah, setelah itu otomatis dia konfirmasi dong ke si pemesan, ya kan? Dia mau konfirmasi, dia telepon si pemesan ini. Nah, sewaktu dia telepon, diangkat sama si pemesan ini, diangkat, terus si ojek online ini dia konfirmasi bener nggak pesanannya, dan ternyata bener. Dan setelah itu oke lah dia ke restoran cepat saji ini, dia transaksi. Nah, setelah dia transaksi, dia meluncurlah ke alamat yang tadi yang ke alamat yang pesen itu, ya benar. Nah, setelah dia sampai ke alamatnya ini, dibukain lah oleh seorang ibu-ibu nih guys. Setelah dibukain, disodorin lah makanannya ini sama si ojek online ini. Dan si ojolnya ini bilang, Bu, ini ada pesanan, anggap aja lah ada pesanan dari Mbak Mawar, ya kan? Jadi setelah dengar nama Mawar ini, si ibu-ibu ini nih bukannya terima pesanannya, dia malah nangis guys. Dan ternyata, lo tau nggak Bay, ternyata apa? Ternyata si Mawar ini adalah anak dari si ibu ini yang 2 hari lalu meninggal dunia guys. Jadi gimana gitu ya, siapa yang pesen gitu kan? Sedangkan handphonenya si Mawar ini disimpan sama ibunya di dalam laci dan dikunci, kuncinya disimpan juga sama ibunya. Dan nggak mungkin dong ada yang ngotak-ngatik handphonenya. Nah, jadi yang pesen siapa dong kira-kira? Sedih sih gue. Sedih ya gitu. Tapi serem juga ya, maksudnya dia udah meninggal 2 hari yang lalu, terus tiba-tiba ada orderan masuk gitu. Mungkin anaknya masih berbaik hati kan ya, pengen ngasih makanan ke ibunya gitu. Iya tuh maksudnya. Jadi dia walaupun dia udah meninggal, tapi dia masih inget sama ibunya gitu kan. Tapi serem sih kalau gitu, ini juga serem. Jadi yang tadi gue hubungin siapa? Yang tadi dia siapa? Yang tadi dia konfirmasi siapa? Gitu kan. Sedangkan HP-nya di dalam lemari, ya kan, dalam laci. Dikunci pula, nggak mungkin ada yang mainin, ya kan? Gila sih, itu gue kalau jadi tukang ojeknya gue langsung shock sih. Kayaknya habis gue ngasih makanan, gue diterima sama ibunya tuh ya, gue langsung kayak itu siapa ya? Gue pasti kan kepikiran terus, itu dari siapa ya? Itu dari siapa ya? Dan berarti itu udah dibayar belum ya? Pasti udah dibayar lah ya harusnya. Artinya kan masuk pesanannya berarti. Iya, mungkin bisa jadi dia bayarnya pakai aplikasi dompet online gitu kan. Ya who knows, ya kan? Dompet online alam lain gitu. Waduh, ntar tiba-tiba saldo lu gue jadi daun.
Oh, saldo jadi daun sih Bayu. Iya ya, kok saldo jadi daun. Oke. Yang kedua. Cerita kedua. Oke, cerita yang kedua guys, ini datang dari seorang driver online. Jadi dia dapat pesanan itu di daerah sekitar Bakri Tower. Nah, nama yang order ini Mbak Helena. Mbak Helena. Namanya, Iya. kita nggak tahu ya ini Iya. sebenarnya atau tidak, kita nggak tahu, Iya. ya kan. Cuman ini Mbak Helena yang order, dan setelah dikonfirmasi posisi dan apa namanya ketepatan pemesanannya kayak ordernya gitu, jadi meluncurlah si ojol ini ke tempat Mbak Helena berada, itu di dekat kawasan Bakri Tower gitu. Jadi sudah memastikan orangnya ada, dia kasihlah helmnya ke ke si Mbak Helena tadi gitu. Dan Mbak Helena juga naik ke ini, udah naik ke apa namanya? Naik ke belakang Gitu. ya. Nah, cuman pas dia udah lagi jalan ke arah tujuan, terus dekat apa? Jalanan yang mau mengarah ke Tanah Abang. Dia si tukang ojek online tuh merasa dia ringan belakangnya gitu, kayak nggak goncengin siapa gitu. Terus dia memastikan belakang, ternyata Mbak Helena nggak ada. Waduh. Mbak Helena nggak ada. Nah, jadi dia kemudian muter balik lagi, menyusuri jalan yang tadi dia dari Bakri Tower sampai ke Tanah Abang. Dia lewatin, ya kan? Berarti rutenya sama rutenya sama gitu. Jadi pas dia balik tuh rutenya sama, memastikan Mbak Helenanya mungkin nggak kenapa atau mungkin terjatuh, ya kita nggak tahu gitu ya. Takut Mbak Helena jatuh di jalan nggak berasa gitu. Cuma dia nggak nemuin tuh Mbak Helena sampai akhirnya dia nyampe lagi di Bakri Tower. Nah, pas dia nyampe di dekat Bakri Tower itu, ternyata helm yang dia tadi kasih ke Mbak Helena itu udah tergeletak itu aja di pinggir trotoar gitu. Oh, berarti terus yang naik di awal-awal tadi siapa dong? Siapa dong? Ya kan? Sumpah. Dia naik nih, maksudnya dia tadi padahal memastikan helm itu udah diterima sama si Mbak Helena itu. Si Mbak Helena kan udah terima itu helm dan dia juga udah naik. Berarti sewaktu si ojeknya ini jalan, dia berasa ada yang dia boncengin, berasa berat. Karena dia berasa entengnya setelah di tengah perjalanan. Iya, di tengah perjalanan sekitaran Tanah Abang gitu dia ngerasa kok enteng, kayak nggak gonceng siapa-siapa. Makanya dia memastikan lagi, ternyata kan Mbak Helena nggak ada di belakang. Dikira mungkin jatuh atau gimana, kan kita nggak tahu kali ya, nggak berasa kali gitu. Terus akhirnya dia menelusuri jalan itu lagi, terus sampailah di Bakri Tower dan ternyata ditemukan sama dia helm yang tadi dikasih sama Mbak Helena tergeletak di trotoar di mana dia menyebut Mbak Helena itu. Wah, gila, ngeri banget ya. Untung dia ada pikiran, maksudnya si ojek ini ada pikiran buat balik lagi gitu ya. Iya. Tapi kalau gue jadi tukang ojeknya, mungkin gue akan langsung yang udah tahu dia nggak ada, maksudnya kita nggak ngebut nggak apa, tiba-tiba dia hilang gitu aja, kan berarti udah pasti bukan manusia dong. Iya benar. Kalau gue jadi ojeknya sih gue nggak akan balik lagi sih. Gitu. Sama. Tadi gue kepikiran juga gitu. Kalau gue jadi ojeknya, gue kayaknya nggak bakalan balik lagi deh. Tapi mungkin dia ini kali ya untuk memastikan, takutnya customernya kenapa gitu tidak sadar dianya juga kan, makanya dia mungkin menelusuri, tahu ternyatanya helmnya pun masih ada di dekat di mana yang dijemput tadi gitu. Berarti ya dari tadi juga sebenarnya yang dibonceng sama dia mungkin bukan Mbak Helena gitu. Mungkin namanya Helena tapi bukan dari dunia ini gitu. Iya bener. Bener baik. Iya kan, bener kan? Serem sih. Serem sih kalau. Nggak, soalnya takutnya kalau misalnya dia balik tiba-tiba apa namanya dikagetin gitu kan, takutnya malah jadi celaka si ojek online-nya gitu kan. Iya bener juga loh. Makanya banyak orang yang kalau misalnya udah kayak begitu biasanya langsung udah nggak peduli lagi, nggak akan balik lagi sih gitu. Karena udah dia tahu dia pasti itu udah bukan manusia gitu. Kecuali emang rasa penasaran lo bener-bener besar ya. Gitu. Termasuk si ojol ini, makanya dia sampai balik lagi. Mungkin di sisi lain dia berbaik hati, maksudnya punya rasa yang kayak jangan sampai customer gue kenapa kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Next, cerita ketiga. Jadi ini datang dari daerah Jakarta Pusat. Nah, di situ tuh ada lampu merah, namanya lampu merah Rivoli. Dan kalau nggak salah nih ya, konon katanya lampu merah ini nih suka makan korban nih guys. Jadi sering terjadi kecelakaan di daerah situ. Ya, gosip-gosipnya kayak minta tumbal gitu sih, baik. Minta tumbal. Kayaknya banyak banget ya di daerah Jakarta yang ini. Daerah-daerah tertentu yang suka minta tumbal gitu. Nah itu beneran. Dan kenapa sih harus daerah itu harus perempatan? Kadang-kadang mikir nggak sih lu? Karena
mungkin kalau namanya kan perempatan ya, jadi kayak banyak arah gitu loh, Bay. Jadi kemungkinan untuk terjadi kecelakaannya lebih gede nggak sih? Iya juga sih. Iya nggak sih? Iya sih, ketimbang bener lu sih. jalan lurus aja, ini kan. Nah, sedangkan di daerah kita banyak banget yang suka nggak peduli sama lampu merah, ya kan? Iya, Itu betul dia sih. tuh yang bikin, ya sebenarnya ya dari manusianya sendiri juga ya. Lu sebaiknya ya taatin lah lampu merah. Kalau misalnya merah ya udah lu berhenti aja gitu loh, nggak usah lu bablasin gitu kan. Nah, makanya mungkin ya disitulah kenapa banyak terjadi kecelakaan. Nah, jadi si driver ojol ini sebenarnya cerita dia waktu dia masih SMA sih. Namanya Davi ya. Jadi waktu SMA itu dia pernah lah, dia sedang berada di lampu merah ini. Jadi ketika dia mau nyebrang, dia ditabrak oleh taksi. Nah, si Davi ini lagi naik motor ya guys ya. Dia ditabrak sama taksi. Nah, terus setelah itu rame kan tuh, jadinya rame. Nah, jadi dari penjelasan si Davi dan si supir taksi tersebut bilang kalau mereka berdua ini sama-sama nggak ngelihat. Jadi si Davinya nggak ngeliat ada taksi, si taksinya tuh juga nggak ngeliat kalau ada motor. Jadi kayak penglihatan lo kayak gimana? Ditutup gitu kayak ya? Ditutup gitu. Jadi ya ini gue juga sebenarnya gue nggak tahu juga ya ini secara logikanya kayak gimana ya. Memang susah sih dijelasin gitu. Kok bisa lo kalau misalnya kayak gitu kok bisa sampai nggak kelihatan ada kendaraan di depan lo. Nah ini sih gimana ya cara ngejelasinnya secara logika juga gue bingung gitu kan. Ya pasti ada hubungan, mau nggak mau ada hubungannya sama mistis loh kalau misalnya udah kayak gini kan. Nah makanya terjadilah kecelakaan ini dan untungnya sih dia selamat ya, alhamdulillah sih selamat ya, nggak kenapa-napa. Iya, karena kan ya bisa aja kalau misalnya dia kenapa-napa, dia akhirnya jadi salah satu tumbal di situ. Kan ngeri banget kan. Iya sih, betul. Tapi emang banyak banget sih kejadian, maksud gue di kayak perempatan itu kalau kecelakaan di perempatan gitu, apalagi kalau misalnya malam-malam gitu kan. Iya, Rata-rata tuh alasannya sama, kayak misalnya udah kayak sepi, jadi bablas aja kayak gitu kan. alasannya tuh kayak ini loh, maksudnya alasannya sama aja kayak banyak yang bilang nggak ngelihat ternyata dalam merah. Oh iya, ada juga yang bilang gitu. Ada yang bilang nggak ngelihat kalau di depannya ada lawan. Banyak yang bilang kayak gitu. Kalau nggak ngeliat lampu merah, berarti lampu merahnya kayak ditutupin juga gitu. Iya, jadi kata dia nggak tahu. Maksudnya banyak yang bilang kalau di perempatan gitu tempat-tempat tertentu itu kayak malam-malam tuh harus hati-hati karena katanya suka tiba-tiba kita tuh nanti padahal situ ada lampu merah, tapi kita jadi nggak bisa, kita nggak ngeliat si lampu merah itu, jadi kita ngerasa itu nggak ada lampu merah di situ. Ya gitu. hati-hati ya guys ya. Maksudnya kalau misalnya lo sedang berada di ya ini kayak misalnya jalan-jalan kayak gini mau perempatan, pertigaan yang ada lampu merahnya ya sebaiknya lo taatin. Tapi kalau misalnya kejadiannya kayak gini nih, si orang yang nggak ngeliat lampu merah ini ya bingung juga ya. Makanya kan kadang-kadang ada beberapa tempat yang katanya kalau misalnya lo mau ngelewatin daerah ini lo harus klakson beberapa kali gitu kan. Kadang-kadang ada kayak gitu juga kan. Istilahnya kayak permisi gitu ya. menumpang lewat gitu. Kadang-kadang kan ada yang bilang kayak begitu juga ya. Cuma ya kita nggak tahu maksudnya benar atau tidaknya gitu. Kalau lu Bay, lu kan ya si Bayu kan bisa lihat nih. Misalnya lu kayak ngelewatin daerah kayak gitu, apa yang lu lihat kalau misalnya orang disuruh klakson atau ngedim lampu gitu, biasanya apa yang lo lihat yang ada di situ? Bener nggak harus permisi? Gue nggak ngerti ya, karena gue sejauh ini nggak pernah melewati daerah-daerah yang kata orang angker-angker gitu, makanya di Jakarta gitu kan. Cuman kalau waktu itu gue di Padang, jadi dari Padang itu kalau mau ke daerah rumah gue yang di Lubuk Sekaping itu kan kita ngeliatin ada namanya Lurah Berangin. Nah Lurah Berangin itu tuh ada satu jembatan yang mana kalau lo pengen lewat itu tuh lo harus klakson dulu, klakson atau ngedim lampu gitu ya, kalau bawa mobil, karena katanya di situ ada cewek gitu, cewek yang emang nungguin, ada yang emang nungguin itu jembatan gitu. Jadi kalau misalnya lo nggak klakson, lo nggak ngedim, kalau udah malam ya, kalau udah malam dulu lo nggak klakson, lo nggak ngedim, dia bakalan bikin lo celaka sih katanya kayak gitu. Tapi lo pernah lewat jalanan? Ya, pernah. Gue pernah lewat situ malam-malam, dan waktu itu gue habis pulang lomba gitu, pulang lomba. Jadi supir dari yang sekolah itu ngedim di bagian itu kita ngelewat situ tuh jam 9 malam, soalnya kita ngelewatinnya jam 9 malam kan. Jadi dia ngedim iya, ngelakson iya 3 kali gitu. Nah jadi pas waktu itu selesai itu, setelah lewat dari jembatan itu, gue emang noleh ke belakang. Ada nggak? Ada cewek emang ternyata bener, tapi dia nggak ngeliatin ke kita lagi. Mungkin karena udah ngelakson. Nah udah ngelakson kali ya, ngerti deh. Oh ngeri juga ya. Iya sih, maksudnya ya dimanapun lu berada ya lu budayakan permisi lah ya. Iya. Mau lu ngelihat atau enggak ya nggak ada salahnya juga ya.
permisi kayak gitu, toh kan lu sedang mendatangi yang daerah yang bukan tempat lu gitu kan. Sama kayak misalnya lu berkunjung ke rumah orang juga pasti kan lu ya datang ke rumah orang pasti kan seenggaknya lu ada permisi. Iya, nggak mungkin nyelonong aja kan kita kalau bertamu ke rumah orang kan gitu. Itu sih. Oke. Next, cerita keempat itu datang dari seorang driver ojol. Dia jadi dapat orderan itu jam 1:30 subuh. Oh, tengah malam ya? Iya, tengah malam. Jadi dia dapat orderan itu via GoMart. Karena kan lo tahu kan katanya Gojek, Gokar, GoFood gitu kan, GoMart gitu kan. Kalau GoMart kan emang buat belanja gitu kan biasanya. Nah, dia dapatnya via GoMart itu 1:30 subuh. Pesanannya atas nama Iren. Nah, itu yang dipesan, yang disuruh beli sama si Mbak Iren ini adalah kain putih 2 meter, terus kapas sama spidol. Tapi nih ya, driver ojolnya itu nggak naruh curiga karena dia mikirnya mungkin emang customernya ini nggak bisa keluar jam 1:30 subuh itu. Jadi dia minta tolong. Makanya jadi dia minta, makanya dia mesen via GoMart gitu. Dia nggak naruh curiga sama sekali gitu. Jadi pas udah dibeliin kain putihnya sama spidolnya sama kapasnya, dikirimnya itu ke daerah ke jalan Utan Kayu Jati. Nah, nama jalannya tuh Utan Kayu Jati. Nah, dia meluncur tuh ke sana, masih gak curiga. Cuman di tengah perjalanan akhirnya dia sadar karena alamat yang dikasih itu adalah TPU Utan Jati. Mungkin dia sadarnya mungkin GPS-nya ngarahnya ke TPU kali ya. Jadi mungkin dia kok ke arah kuburan. Jadi Utan Jati tadi itu adalah mengarahnya ke si TPU Utan Jati. Oh, Utan Jati. Tuh, Utan Jati itu kayu gitu. Pokoknya TPU di sana gitu, kamar umum. Terus gue kayak wow. Penasarannya sih gue adalah itu orang jadi nganterin ya ke itu gitu. Oh, berarti di ujungnya. Jadi ujungnya karena dia nganterin atau enggak gitu. Di ceritanya sih nggak jelas ya dia ngantarin atau tidak gitu. Tapi karena dia tahu dia tuh baru sadar kalau itu ternyata ke TPU gitu, tahu pemakaman umum gitu. Mungkin begitu dia sadar, kalau feeling gue sih nggak jadi ya. Ya gimana ya guys, maksudnya ya ke kuburan jam 1:30 pula. Mungkin ini antara dua sih, baik. Kalau menurut gue takutnya ini beneran setan, atau takutnya ini ada orang iseng takutnya dia mau diapa-apain. Ya bagus juga sih kalau misalnya dia nggak nyamperin. Ya mungkin kalau dia nyamperin ternyata itu orang, takut dibegal atau diapain kan. Iya, ngeri juga. Atau juga sih bisa aja ya kalau misalnya ternyata beneran setan gitu kan ya. Terus si ojolnya ini penasaran gitu kan, beneran disamperin, dia taruh deh itu pesanannya di atas kuburannya si yang pemesan si Iren ini gitu kan. Ngeri banget gitu kan. Tapi yang baru selalu omongin tuh jadi ada maksudnya kayak komentar itu katanya ya kalau mereka tuh ya, mereka yang jadi drivernya tuh ya ada komentar netizen gitu lah pokoknya. Kalau misalnya dia kalau emang dia yang jadi drivernya tuh ya dia bakal masuk tuh ke kuburan, ke TPU itu dia bakal cari tuh yang nistan namanya Iren. Tapi katanya ditaruh di situ sama dia. Pesenannya gitu katanya. Tidak ada banget. Netizen ya. Benar sih. Itu kalau mau rasa penasaran lo tingkat dewa lah ya, boleh lah lo lakuin kayak gitu kan. Cuma gue sih nggak berani. Kok mendingan puter balik lah. Ngapain lo harus sampai masuk ke kuburan terus lo cari satu-satu nih, namanya Iren gitu kan. Itu serem gila, lu 1:30 lagi kan subuh. Itu jam-jam rawan lo gampang ketemu hal-hal yang kayak begitu soalnya. Cuman ini ya memang sih si ojol ini terlalu positif ya. Bahkan sewaktu dia terima list pesanannya dia nggak ada rasa curiga sama sekali. Kalau gue yang jadi ojolnya dari awal gue udah curiga. Pasti gue udah curiga kenapa pesanannya kayak gini gitu. Kapas kain putih 2 meter. Spidol. Buat apa lagi? Ya kan? Kalau lo pasti udah curiga. Gak usah jauh-jauh spidol deh. Kapas sama kain putih udah kayak mau ngapain orang kan? Ya, makanya. Kalau gue jadi driver ojolnya, gue pun akan bilang
ini beneran nih orang maksudnya kayak begini gitu. Mungkin dia positif thinking kali, dia nggak bisa pergi keluar mbaknya gitu. Udah mungkin ada keluarga dia yang emang mungkin ya itulah, mungkin juga tuntutan pekerjaan ya sih kalau gue bilang kayaknya. Iya sih. Ya, namanya juga driver ojol, lagi zaman kayak begini juga kan apa kayak zaman pandemi sekarang aja juga kan orderan juga susah gitu. Jadi kayak mereka dapat orderan tuh udah seneng, jadi kayak kagak mikir panjang gitu loh, maksudnya ini orderan tuh masuk akal atau enggak. Jadi gue dapat orderan, gue masukkan gitu kayak gitu kali ya. Iya sih, benar juga sih. Jadi sebenarnya jadi tukang apa? Jadi driver ojol itu juga ngeri-ngeri sedap ya. Berat ya, tantangannya berat sih. Apalagi kalau lo tipe yang kalong, maksud gue yang hobinya apa? Nariknya sampai malam gitu kan. Nah itu dia yang nariknya sampai malam ini yang lebih bahaya ya, maksudnya. Ya harus lebih banyak hati-hati sih, karena kan yang dipertaruhin ya apa ya, nyawa lu lah ya kan. Maksudnya udah malam gitu kan. Maksudnya yang tingkat bahayanya lebih tinggi. Yang ditemuin bukan hanya hal-hal yang mistis-mistis doang gitu. Takutnya ya manusianya juga gitu kan. Manusia Betul. nggak bertanggung jawab. Tapi gua kalau tiap pulang malam tuh yang gua takutin bukan hantu tau. Orang justru yang gua takutin gitu. Lebih takut sama orang justru. Iya gitu. Karena lebih nekat-nekat. Ya, Ember betul. Ya sih. Oke guys. Itu tadi cerita-cerita serem dari para ojek online. Betul. Ada yang dapat orderan apa namanya dari orang yang ternyata sudah meninggal. Ya. Ada yang apa namanya masa waktu SMA-nya dikerjain di perempatan, ya kan? Ada yang ternyata dapat orderan penumpangnya hilang, jalan gitu kan. Terus ada lagi yang dapat orderannya yang aneh kayak kain putih tadi, ya kan? Tiba-tiba waktu dia mau diantarin ternyata baru sadar itu ke arah taman umum, ya karena TPU gitu. Oke guys, itu aja cerita horor dari pengalaman horor dari tukang-tukang ojek online. Ya, sebenarnya ceritanya banyak banget sih, cerita itu banyak banget gitu. Cuman yang kita mau bacakan hari ini cuma 4 aja. Oke, seperti biasa, kalau kalian punya cerita-cerita lain bisa di share di kolom komen atau kalian boleh email ke kita bayuenda@cuap-cuap@gmail.com. Yap. Oke guys, sampai di sini dulu video kita dan nantikan video-video besar kita selanjutnya. Betul banget. Dan sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye bye.